Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Ya, apa kabar pada pagi hari ini? Ya, mohon ya videonya ditampilkan. Video tolong ditampilkan ya, biar Bu bisa melihat wajah-wajah cantik dan ganteng pada pagi ini. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ibu semua. Ya, yang sudah segar ya. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua, kita pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Adam, tolong pimpin doa, Adam. Iya, Adam, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Nah, baik, materi kita di sini mengenai ngecek layout pameran. Ya, anak-anak ibu sudah mempersiapkan buku ya, buku dan bahan-bahan ajar yang lainnya. Ya, sebelumnya itu jangan lupa isi absen di Google Classroom. Sudah Ibu share tadi di Classroom, jangan lupa dicek absensinya. Nah, mohon perhatikan ya, perhatikan video berikut. Nah, ini tadi isi videonya seperti ini. Nah, dari tampilan gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Kelihatan ya, gambarnya ini seperti apa? Ini penataan kalau kita mengadakan sebuah pameran. Ya, bisa kita atur, misalkan kayak seperti ini ada bulat, ini misalkan kayak stand-nya, kemudian ada meja apanya di sini, kita bisa atur. Jadi sebelum melakukan sebuah acara atau penentuan sebuah acara, kita bikin dulu penyusunan layoutnya atau peletakannya seperti apa. Nah, ini sudah paham? Ini gambar ya, ini gambar minggu kemarin juga sudah Ibu kasih tugas seperti ini. Kalian membuat sebuah desain acara. Nah, bikin gambarnya seperti ini. Kemudian kompetensi dasar kita juga seperti minggu kemarin sudah ada menganalisis lokasi pameran, kemudian kita lakukan pemeriksaan lokasi pameran. Ya, tujuan pembelajaran kita pada tahap ini adalah untuk mencek layout pameran dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita betul-betul dicek semuanya supaya bisa menjadi lebih teratur. Nah, bagaimana cara langkah-langkah mencek layout pameran? Yang pertama itu ada namanya compulsory requirement. Ada confirm booking, ada fasilitas dari suatu venue, size dan tipe kamarnya, jumlah peserta, catering, technical equipment-nya, kemudian aksesnya bagaimana,
bump in and bump out. Kemudian ada tema dan dekorasi. Nah, yang pertama itu apa tadi? Compulsory requirement. Nah, di situ adalah suatu event yang kita butuhkan, seberapa banyak peserta yang kita handle. Misalkan kita handle 150 orang. Nah, jadi tempatnya yang akan ditampung bisa menjadi 150 sampai 200. Jadi jangan sampai ya daya tampungnya hanya 120, peserta kita 150. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian ada namanya confirm booking. Ya, setelah venue kita tetapkan, kita harus konfirmasi kembali bookingan kita. Selanjutnya ada fasilitas dari suatu venue, fasilitas apa saja yang tersedia. Misalkan ada area parkir, ruang ganti, area display, food and beverage-nya bagaimana, terus sound and lighting-nya juga gardens. Ada taman, ada penghias-penghias yang lain. Nah, selanjutnya ada size and type of room. Nah, tipenya bagaimana ruangannya? Apakah kecil atau nanti ukurannya besar? Terus apakah berbentuk seperti classroom misalkan? Kemudian adalah jumlah peserta. Jumlah peserta harus disesuaikan dengan daya tampung ruangan. Kemudian ada yang namanya catering. Cateringnya apa? Apa catering? Makanan, Bu. Ya, penyedia makanan dan minuman. Jadi sudah kita konfirmasi, sudah kita cek. Kemudian ada technical equipment. Nah, teknikal ini adalah peralatan-peralatan ya, misalkan kayak kelistrikannya bagaimana, kemudian audiovisualnya bagaimana, apakah kita sewa atau dari mereka sendiri. Nah, itu technical equipment. Jadi yang berhubungan dengan teknik. Selanjutnya adalah akses. Ya, di sini aksesnya itu adalah klien memerlukan akses dari tempat ke venue. Ya, untuk mengirimkan barang misalkan atau untuk penentuan displaynya bagaimana, pengaturan suara dan pencahayaan tingkat peralatan, kemudian ada penataan bunganya bagaimana. Jadi aksesnya itu misalkan dari pintu aksesnya untuk mengirim barang-barangnya bagaimana. Nah, kemudian ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri di sini tolong perhatikan. Apa sih langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan nanti? Nah, ini Ananda nanti disuruh untuk memilih tempat lokasi pameran. Ya, terserah nanti bisa kalian akses di YouTube. Kemudian nanti kalian bikin laporan hasil analisisnya. Ya, mulai dari aksesnya, kemudian ketersediaan tempat parkir, jenis-jenis ruangan, ukuran ruangan, kapasitas ruang, pintu masuk dan pintu keluar, kemudian fasilitas lainnya seperti tadi ada catering, ada fasilitas transportasi pun juga. Nanti kalian bikin sebuah laporan, misalkan ya kalian lihat di YouTube kegiatan pameran mobil misalkan, ya pameran mobil. Nanti kalian perhatikan jenis ruangannya itu bagaimana. Ya, apakah ruangannya berada di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemudian pintu masuknya apakah tersedia apa tidak? Apakah kita buat pintu khusus masuk atau dari pihak penyedia ruangan. Kemudian teman-teman semua yang telah mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, selamat beraktivitas kembali. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.